Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pagi hari ini bersama-sama lagi dengan saudara, dan saya menyapa saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan terus menyertai, terus membentengi atas kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah, membawa pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami berkata, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu, kami ada sampai hari ini. Oleh sebab itu bersama-sama kami umat-Mu, kami akan menaikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk disembah, dimuliakan, diagungkan. Nyatalah perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Thank you God, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu. Oh, mari sama-sama katakan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Sama-sama katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar buat kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu, kami menghampiri-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari buka kedua tanganmu, katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau
anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kami berkata di hadapan-Mu, Engkau adalah anugerah terbesar buat kami Tuhan. Tidak ada hal yang lain, tidak ada hal yang lain di muka bumi ini Tuhan. Kami berkata, Engkaulah anugerah terbesar buat kami. Haleluya. Oh, siapakah nama-Mu? Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Berkenangan ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Betapa baiknya Engkau. Jiwaku pun menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Mari angkat suaramu, sembah Engkau Yesus, anugerah terbesar, terbesar dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus, anugerah terbesar. Haleluya, haleluya. Sibirimianmu, Kau anugerah terbesar.
Ini anak masuk naikkan syukurku Yesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Anugerah terbesar, anugerah terbesar. Haleluya. Yesus, ku mau tinggikanmu, ku mau agungkanmu. Iya nama si birimianmu. Segala pujian, hormat, segala sembah kami berikan kepadamu yang maha tinggi. Engkau Yesus yang terbesar, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku memuji, memuji, menyembah, menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kami bawa hati kami ke altar-Mu. Kami bawa hidup kami ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Penebusan-Mu adalah sebuah anugerah yang terbesar Tuhan berikan buat kami. Tuhan berikan buat kami Tuhan. Siapa patakaranamu, Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan kami, oh, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami puji Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami puja, kami menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji.
dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Oh, sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja, Yesus Tuhan, Engkau Raja. Engkau layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Sembah-Mu, sembah-Mu, meninggikan Yesus Tuhan. Sembah-Mu, Yesus, tinggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Engkau Raja, Engkau Raja yang layak disembah. Iyana masih bidim, iyana glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, sembah-Mu,
kebaikan-Mu, Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, termulia, Engkau agung, Engkau perkasa. Haleluya, glory. Yesus, ku mau menyembah. Kami bawa syukur kami kepadamu. Kami bawa penghormatan kami yang tertinggi hanya kepadamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau termulia, Engkau agung. Sembahmu, mari lebih lagi angkat suaramu, agungkan namanya, masukkan kebesarannya. Haleluya, haleluya. Ini niatmu, Yesus. Glory bagimu, sembah bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, sembahmu, sembahmu. Glory. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari yang percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap citaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwa kami memuji nama-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Buka kedua tangan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan, kelepasan, yang lemah dikuatkan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hadirat menjamah kami, memulihkan kami, memulihkan, memulihkan, memulihkan. Papa, Shekarada Bapa Pakaramu, Sikibiniamu, Hibini, glory, glory, glory. Dan segenap hati kami terus memuji nama-Mu, terus mengagungkan-Mu, memuliakan nama-Mu, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Hormat, sembah, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, dikatakan firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara melihat kisah keseluruhan daripada Ayub ini, kenapa Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan apa yang pernah hilang dari kehidupan Ayub, dan dikatakan 2 kali lipat
Jadi apa yang pernah hilang dari kehidupan Ayub dikembalikan 2 kali lipat, saudaraku. Kalau saudara melihat di pasal yang pertama dan kedua dari Ayub ini, saudaraku, di mana betapa dia sengsara, betapa sakit datang dalam kehidupannya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, keluarganya, anaknya mati, sahabat-sahabatnya datang menghakimi dia, dan kekayaannya habis dalam waktu sekejap, saudaraku. Itu betapa menyakitkan, saudara. Tetapi apapun yang terjadi, saudaraku, semua seizin Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara, ternyata begini, kehidupan orang percaya itu ada perlindungan, ada pagar Tuhan. Oh ya, ini saya ulangi sekali lagi, kehidupan orang percaya itu ada pagar perlindungan, ada Tuhan yang menaungi kehidupannya. Nah, kalau itu tidak diizinkan Tuhan, ditarik atau diambil, itu tidak mungkin iblis bisa masuk dan memporak-porandakan kehidupan Ayub atau kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu jangan ragukan Tuhan. Percaya saudaraku, dalam kehidupan saudara dan saya ada pagar perlindungan yang Tuhan buat. Nah, kalau Tuhan buat pagar perlindungan, siapa yang dapat mencabutnya? Amin. Enggak ada yang bisa. Semua karena seizin Tuhan. Nah, ketika iblis datang, seizin daripada Tuhan, Tuhan buka, saudaraku, pagar perlindungan, sehingga apa yang dimiliki oleh Ayub habis pada waktu itu, saudaraku. Tetapi ingat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada pemulihan, ada yang namanya jawaban doa, ada yang namanya kepastian di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini yang dialami oleh Ayub, pemulihan, terobosan, hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, ada satu hal ini, saudaraku, ada satu hal yang saya mau bagikan sebagai sharing kita pada hari ini. Kenapa keadaan Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan? Anda perhatikan ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, ada kata setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, tahukah saudara, sahabat-sahabat Ayub itu waktu dia mengalami yang namanya jatuh, kesesakan, Ayub menghadapi masalah, tahu enggak saudara, sahabat-sahabatnya ini sahabat-sahabat yang menjengkelkan. Dia meninggalkan Ayub, dan bukan hanya meninggalkan, saudaraku, dia menghakimi Ayub. Dengan kata lain bahwa gini, saudaraku, Ayub ini luka, Ayub ini sakit hati, sampai dikatakan bahwa kamu itu sahabat-sahabat yang kurang ajar, sahabat-sahabat yang tidak tahu diri. Waktu aku jaya, waktu aku diberkati, engkau datang kepadaku, tetapi waktu aku menghadapi masalah, engkau meninggalkan, engkau menghakimi aku. Nah, jadi ini perkataan Ayub. Dia kecewa, dia luka, dia sakit hati kepada sahabat-sahabatnya. Makanya kalau saudara nanti melihat di mulai ayat yang ke-8, 9 dikatakan bahwa engkau harus datang kepada Ayub, meminta ampun kepada Ayub. Nah, ini dari pihak Ayub, saudaraku. Saya yakin ini sebuah pewahyuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Kalau Ayub tidak melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya, tidak mungkin ada pemulihan. Oh iya, tidak mungkin ada pemulihan. Sebab dikatakan bahwa setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Jadi setelah dia berdoa, melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya, baru terbuka yang namanya pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan Ayub. Tahukah saudara, sakit hati, kekecewaan, dendam kesumat, enggak bisa mengampuni, itu adalah penghambat untuk saudara menerima mujizat daripada Tuhan. Untuk saudara melihat yang namanya pelipat gandaan, itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu penghalang besar. Kekecewaan, sakit hati, dendam, gak bisa mengampuni, itu adalah belenggu. Itu adalah sesuatu yang saya katakan bahwa penghalang untuk saudara menerima mujizat
pelipat gandaan terjadi dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita pada hari ini. Lepaskan pengampunan. Amin. Jangan kecewa, jangan sakit hati kepada siapapun. Kepada siapapun, saya ulangi sekali lagi, kepada siapapun. Kepada bosmu kah? Kepada mungkin mertuamu kah? Atau mungkin kepada anak mantumu kah? Kepada orang tua, kepada pemimpinmu, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini yang saya mau katakan, lepaskan pengampunan. Sebab sakit hati, akar kepahitan gak bisa mengampuni. Penghalang besar untuk saudara menerima pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oh ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Ayub ini mengingatkan kita kembali lagi untuk kita harus bersyukur dalam kehidupan ini. Untuk kita harus bersyukur untuk melepaskan sebuah pengampunan. Nah, kalau saudara terbelenggu dalam kehidupan ini, gak bisa mengampuni, gak bisa yang namanya melepaskan sebuah pengampunan dalam kehidupan ini, engkau terbelenggu. Hidupmu tidak akan pernah nyaman, saudaraku. Hidupmu tidak pernah nyaman. Nah, oleh sebab itu, supaya saudara menjadi orang yang merdeka, lepaskan pengampunan. Supaya saudara akan melihat karya Tuhan, mujizat, pelipat gandaan, terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa dalam anugerah Tuhan, siapapun saudara dan saya, dari tempat ini saya berdoa kiranya kasih karunia-Nya Tuhan memampukan hidupmu untuk melepaskan pengampunan. Sebab saudaraku memang tidak mudah. Apalagi kita ini orang-orang yang tersolimi, orang-orang yang dilukai. Kita tidak punya yang namanya kekuatan untuk melawan. Nah, itu kita disakiti, saudaraku. Ini tidak mudah. Oh ya, tidak mudah, saudaraku. Saya katakan tidak mudah. Tetapi kasih karunia-Nya akan memampukan kehidupanmu untuk melepaskan pengampunan. Supaya benar-benar anugerah Tuhan bekerja. Kalau saudara ingin melihat mujizat terjadi, saudara ingin melihat karya Tuhan terjadi, atau pelipat gandaan terjadi dalam kehidupanmu, lepaskan pengampunan. Amin, saudaraku. Supaya benar-benar orang menjadi, saudara dan saya menjadi orang yang merdeka dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari, firman Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Jangan simpan akar kepahitan, jangan simpan yang namanya sakit hati. Supaya apa? Hidupmu dipulihkan. Engkau akan melihat terobosan-terobosan baru bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ayub dipulihkan. Begitu hebat Tuhan memulihkan Ayub. Bukan dikembalikan dalam posisi yang semula, enggak, saudaraku. Tetapi firman Tuhan dikatakan pelipat gandaan terjadi. Kalau dulu mungkin dia punya harta atau mungkin keuangan hanya 1 miliar, ini dilipat kali gandakan menjadi 2 miliar. Wow ya, nanti saudara akan melihat ternak-ternaknya itu terjadi yang namanya pelipat gandaan. Domba kambingnya yang dulu hanya berapa ekor saja, dia dikatakan firman Tuhan ia mendapat belasan ribu ekor kambing domba, dikatakan 6.000 onta dan lain sebagainya. Itu berbicara sebuah pelipat gandaan. Dulu dia hanya mendapat mungkin sebagian kecil, tetapi ketika dia selesai dengan hidupnya, dia selesai dengan hatinya, tidak menyimpan akar kepahitan, pelipat gandaan terjadi. Maukah saudara terjadi pelipat gandaan datang dalam kehidupanmu? Maukah saudara rumah tanggamu dipulihkan? Maukah saudara ekonomimu dipulihkan? Maukah saudara keuanganmu dipulihkan? Maukah saudara rumah tanggamu dipulihkan? Lepaskan pengampunan. Jangan simpan akar yang pahit. Jangan punya dendam kesumat datang dalam kehidupanmu. Lepaskan itu. Saya berdoa firman-Nya akan bekerja. Terjadi pemulihan datang dalam kehidupanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala bersama-sama untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya anugerah-Mu bekerja buat anak-anak-Mu hari ini dalam nama Yesus. Yang gak bisa mengampuni, Tuhan berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Sebab
kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak kuat. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melepaskan pengampunan orang-orang yang melukai kami. Orang-orang yang meninggalkan kami, yang melukai kami. Kami lepaskan pengampunan, berikan kekuatan buat anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami rindu pemulihan, kami rindu pelipat gandaan. Kami rindu terobosan-terobosan terjadi buat kami dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam segala bentuk apapun. Kami mau lihat Tuhan bekerja buat kami. Tuhan tolong kasih karunia-Mu bekerja buat kami semuanya. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah buat kami semuanya sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.